saksi pertama yang aku dapatkan itu dari Chanel. Tas itu aku pakai pada saat aku mendapatkan tambangku yang pertama. Aku bawa naik speedboat, terus perjalanan panjang ke pedalaman. Itu tas itu sampai ada. Pernah tas itu ditawar oleh salah satu temanku. Sampai harganya itu melebihi dari harga yang sebenarnya, tapi nggak akan aku jual. Karena tas itu adalah saksi bisu kenapa aku ada di sini sekarang. Aku ada di Milan, tempat koleksiku itu lahir. Hai sahabat Elsie, apa kabarmu hari ini? Baik kan? Kita sudah ada di episode ketiga. Dan seperti biasa aku sudah ditemenin oleh sahabatku Mas Ai Syarif. Dan satu lagi kita punya bintang tamu. Bintang tamu itu siapa ya? Kak Oktav. Halo. Halo loh, halo. Halo semuanya. Halo semuanya. Ya, jadi Kak Oktav ini aku perkenalkan dulu siapa ya Mas Ai. Ini salah satu sahabat yang ketemu di akhir tahun lalu tepatnya. Dan beliaunya itu ini nih orang retail ya dari Betul, background saya retail, betul. Pengalaman kerjanya di salah satunya adalah Ace Hardware ya. Betul, di Kawan Lama Group. Nah, Kawan Lama Group. Terus kemudian di mana lagi? Di Matahari Putra Prima. Matahari Putra Prima. Oh, Oke. jadi benar-benar semuanya di retail ya sebelum Retail. ini. Iya, Betul. sebelumnya itu emang di retail dan seperti di episode sebelumnya, Iya. kan aku kan mau hobiku ini mau tak jadiin industri nih. Iya. Nah, aku memilih Kak Oktav untuk menjadi partner bisnisku. Iya. Nah, itu Mas Ai. Baik, jadi sekarang kita mau mengulas yang akan dia lakukan ke depannya seperti Iya itu betul ke depannya. Tapi gini, aku mau bahas tentang produk pertamaku, brand pertama kali yang aku akan beli Iya. pada saat aku punya uang. Nah, punya uangnya itu sebenarnya aku memulai karirku di Jakarta tuh kan tahun 2000 kan, Iya, Mas. iya. Tahun 2000 itu sebagai model. Betul. Modelnya Mas Ai ini. Nah, tahun 2000 di Femina Group. Betul. Tapi justru brand yang pertama kali aku beli itu adalah Chanel ya. Oh, oke. Ini ada Chanel di sebelahku. Nanti si Kak Oktav ini akan aku ajak untuk membahas bagaimana sih caranya menentukan barang asli atau palsu, ya toh ya Mas ya. Nah, tapi di sebelahku ini sebenarnya awalnya itu dari patent leather. Patent leather itu sangat ringkih, dan kemarin tuh udah pada meletek kulitnya tuh ngelupas, akhirnya terpaksa dengan sangat terpaksa banget karena aku memutuskan untuk ini dipajang, jadi aku restorasi. Iya. Gitu. Restorasi. Jadi sebenarnya aku juga mau tanya juga ke Kak Oktav nih, gimana sih caranya untuk Membedakan barang ini sebenarnya asli. tetap Ya, asli, tetap asli. original soalnya. Cuman Basic itu asli, cuman Betul. Lia ibaratnya direnovasi lagi. Betul, dengan direnovasi leather, ya. dengan ganti Iya. leather, tapi hulunya masih tetap ya. Coba saya lihat satu Oh, persatu mau ya. pilih. Aku lihat dulu. Oke. Pak Oktav, saya malah penasaran sekarang kan Lia waktu itu kan ibaratnya honor pertama ingin sekali punya barang branded dan Betul. ini hasil pertamanya. Tapi hasil yang pertamanya. apa yang Lia bayangkan kok tiba-tiba memilih Chanel untuk brand pertamanya. pertamanya. Nah, Nah, mungkin sahabat LC ini penasaran nih sebelum kita ke Koya untuk menjawab ini tadi. Nah, sebenarnya dari Chanel sendiri kenapa produk ini yang aku pilih, karena satu kebanyakan dari Chanel itu adalah warna hitam. Aku suka sekali warna hitam, Mas. Iya, Terus jadi sebenarnya itu Klasik, ya. warna yang juga long lasting kan ya. betul. Dan tas ini Iya. tuh cukup untuk traveling. Iya. Pada waktu itu aku bawa tas ini, Mas. Aku menemukan tambangku yang pertama. Iya. Jadi aku bawa tas ini tuh naik speedboat. Terus abis itu aku juga perjalanan jauh, naik turun gunung dan sebagainya. Iya, semuanya bisa masuk ke dalam. Semuanya bisa masuk ke sini, sahabat-sahabat. Jadi aku pilih
sesuatu yang memang fleksibel. Betul. Dan ini adalah punya nilai investasi. Betul. Akhirnya aku memilih tas Chanel. Iya. Gitu, Mas Sai. Nah, Dan sekarang jelas ya sahabat LC udah tahu kan kenapa Lia memilih tas Chanel ini. Mungkin kita sekarang ke gimana kok? Tadi Oke. yang disampaikan Iya. dari Lia. Oke, kalau untuk bahan paten leather sendiri untuk cuaca di Indonesia. Southeast Asia khususnya di Indonesia yang tingkat humidity-nya tinggi, itu memang si bahan itu cepat merespon dari udara gitu. Jadi memang dia akan ya rusak, akan crack, karena ada respon dari udara gitu. Even aku ini ya kok nyalain AC segala macam tetap aja. Nah, memang harus ekstra perawatan Oke. untuk tas tersebut, ya ekstra perawatan. Sementara sebenarnya kan Lia kan selalu memaintain kan apa barang-barang yang dia beli, dan ini untuk seorang Lia Chandrasari kan barang-barang branded itu sesuatu yang apa ya? Ini kan barang seni Valuable, gitu. betul. Dan ini archive-nya Mbak archive, Lia, betul. Dan ini sih sebenarnya dari kemarin-kemarin tuh aku tuh berusaha jaga sih kok. Jadi mulai dari ruangannya yang ber-AC, terus kemudian dibersihkan, tapi tetap aja crack. Iya betul sih. Memang untuk pattern leather itu ini ya. Riskan, dan memang sebenarnya dia nggak durable untuk dipakai tadi yang cari tambang. Oh gitu untuk, ya. betul. Nggak Tidak durable disarankan gitu, sedurable itu gitu. Oke, jadi Pattern mestinya aku leather. mbak tas kresek dong kok. Aduh. Mungkin bisa bahan, iya betul. Mungkin bisa jadi Bahan nylon kan? atau ya sebenarnya lebih disarankan seperti bahan-bahan seperti nylon, Oke. canvas seperti itu sih. Kanvas harusnya aku pakai Prada dong ya. Benar, harusnya, betul. Karena Prada itu juga ini banget ya. Sangat Durability-nya tinggi untuk nylonnya dia. untuk nylon ya, dia tahan air. Cuman aku waktu beli yang pattern leather itu aku pikir dia kan bahannya lak kan, Betul. dia tahan air juga harusnya, tapi dia Secara leather itu leather. tidak untuk outdoor sebetulnya, karena dia cepat sekali merespon cuaca, udara. Kalau aku masih ketemu pejabat setempat itu udah langsung jreng. Kalau Chanel, aku Betul. pemikiranku pada Iya, waktu itu betul, aku seperti bawa itu, satu betul. barang yang aku bisa bawa kemana-mana, Betul. termasuk menemui beliau-beliau. Karena ini kan udah ikonik banget ya, jadi Logonya. udah logonya ini udah orang udah langsung lihat. Langsung ini dong. Nah, satu lagi kok, coba diteliti dari ini Oke. apa aja yang Kalau dari tas ini sih kan memang sudah direstorasi, dan ini memang jadi tas archive-nya dari Lia Chandrasari ya. Oke. Gitu. Kalau pertama sih kita bisa lihat dari hardware-nya, itu yang paling major sih. Dan ini hardware memang masih dari Chanel. Iya. Oke. Begitu juga chain-nya masih dari Chanel. Untuk jahitan dan leather sudah diganti. Iya, karena memang leathernya memang aku ganti Di semua. semua. Kecuali dalamnya ya, dalamnya Baik. ternyata Aku coba lihat bagian dalam ya, iya. Mbak Lia. Kalau untuk snap button masih dari Chanel juga. Iya. Gitu. Terus untuk lining juga masih dari Chanel, dan selalu ada stampnya ini Chanel Made in France. Dan Chanel selalu ada holonya juga. Gitu. Dan ini seri 11 di kisaran tahun 2006-2008 untuk seri 11. kalau Chanel itu mesti harus France atau Italia atau USA mungkin bisa. Chanel sih biasanya itu di 2 negara ya untuk produksi. Italy sama France sendiri. France ya. Betul. Oh ya, Mas saya pernah ketemu sama Karl Lagerfeld Iya, ya waktu itu ya. kan langsung meliput, terus kita bisa interview langsung Iya. walaupun cuma 10 menit di backstage. Oh ya, itu 10 menit. Iya. Lama tuh Mas. menit ya. Hebat Mas saya. Dan untuk di sini kalau aku lihat, Iya. untuk pullernya sendiri dia masih dari Chanel. Tapi untuk zipper dan kepala zippernya ini sudah diganti. Oke. Gitu. Dan pouch dalamnya Harusnya? juga harusnya Chanel tuh zipper Chanel nggak seperti ini Oh, seharusnya. harusnya zipper Chanel ya. Tidak seperti ini. Zippernya udah diganti, tapi pullernya sendiri masih dari Chanel. Oke. Kalau untuk yang ini hardware loopnya masih dari Chanel, Asli. pullernya masih dari Chanel, tapi zippernya sudah diganti dan kepala zippernya. Cuma orang barang banget gak sih? Sahabat, aku udah pusing. Aku tuh koleksi barang tapi gak sedetail itu ya. Makanya aku bisa dibantu nih. Dust bag masih asli. Dust bag ini masih dari Chanel. Ah ya, oke. Sampai dust bagnya lo, friend. Aduh. Harus teliti kalau kita mau beli barang-barang branded itu. Betul. Apalagi gini Mas Sai, apalagi kalau kita nggak belanja di butik.
Nah, ini untuk barang yang pertama kali aku beli pada tahun 2006, aku bekerja di tambang, Mas. Aku belinya dari temanku yang sering bolak-balik ke luar negeri. Aku nitip. Jadi ya harusnya itu ada cara-cara untuk membedakan ya, Mas ya. Tips-tipsnya apa sih yang perlu dibedakan itu? Even aku titip temen kan harus ada tipsnya ya. Betul, Oktav ya, betul. Mas ya. Apa tuh? Harusnya bagaimana dari hardware? Oke. Kalau yang paling basic sih sebetulnya dari hardware. Jahitan, holo, kelengkapan lah ya, kelengkapan Kelengkapannya. kita ngomong itu ada holo, ada card, ada buklet biasanya, ada dashback. Sepertinya ada ya. Holo ada, kalau untuk yang Kalau case ini cardnya nggak ada, tapi Yesus. oh masih ada card ya tadi saya lihat masih ada card. Tapi sebetulnya untuk card kelengkapan sendiri itu tidak mengurangi value dari si tas ini. Ya betul. Sebetulnya Gak ada kartnya pun juga nggak masalah. Ya Mas. kita sebagai profesional shopper kita memang udah tahu maksudnya si tas ini memang asli atau bukan dari Chanel-nya atau bukan itu memang kita udah tahu walaupun tidak ada kelengkapan gitu. Aku tuh lagi nyocokin nih, nyocokin ya teman-teman, sahabat-sahabatku ini di sini tuh 11. Kalau umpamanya tas yang benar, di sininya juga mesti 11 juga. 11 ini menentukan tahun. Iya. Ya, Betul, gitu ya. tahun seri menentukan seri dan tahun. Nah ini saya ingin tahu nih kalau Lia Chandrasari shopping barang-barang branded biasanya di mana Lia? Nah itu ada macam-macam ya. Jadi kadang-kadang di butik udah jelas. Nah untuk tahun-tahun yang saat itu sudah keluar, Iya. jadi aku nggak bisa cari di butik lagi dong. Betul. Bisanya kalau nggak ke teman, kalau nggak ke flea market, Betul. kalau nggak ke factory outlet untuk brand-brand yang high end brand itu nggak ada factory outletnya. Betul. Jadi mungkin untuk yang seperti Michael Kors, Burberry kayak gitu, Coach gitu ada. Ada ya. Nah kalau kita tahu kan LV atau Louis Vuitton kan nggak ada. Nggak ada. Istilahnya Chanel juga nggak ada. diskon itu hampir nggak ada menurut mereka karena itu sesuatu apa ya? Ini Louis Vuitton kan boleh dibilang barang seni ya. Iya, betul, Jadi mereka betul. hampir tidak membuat diskon, betul Iya. ya Lia ya? Nggak ada sama Nggak sekali, ada sama nggak ada. sekali. Sama Makanya- sekali nggak ada diskon. Iya. Ada beberapa brand yang tidak ada diskonnya ya, Betul, Oktav betul, ya. betul sekali. Jadi kayak Chanel, Betul. terus apa lagi? Chanel masih ada sih. Masih Oh, ya. Chanel masih ada Chanel diskon. masih ada. Tapi untuk Hermes, VIP biasanya. betul. Hermes pun masih ada. Dior, VIP. Dior. Untuk aparel biasanya. Dior masih ada Oh, juga. Dior masih ada, masih ada LV sih, ya. Betul, Ha-ha. LV. Betul. Tidak LV ada udah diskon benar-benar sama sama sekali nggak ada diskon. Dan itu flea market ya. Nah, mau ini dia ha. mungkin kan di sini udah ada kok ya kita bisa tanya tips dan bukan trik ya, tipsnya saat kita belanja Belanja, di flea market tuh. Gitu. Terutama flea market yang kita nggak tahu. Kadang-kadang flea market itu kan di negara mana nih. betul, Jadi nggak bisa kalau umpamanya once kita udah beli harus yakin ini produk asli. Asli, Nah, gitu. Nah, sahabat-sahabat pengen tahu nggak apa yang dapat masukan dari rekan saya Kak Oktav? Iya. Heeh. Ya kalau kita memang hunting di flea market, Betul. biasanya sih itu pasti barang-barang personal yang dijual Iya, gitu iya. kan sama si pemilik Betul. di tempat tersebut. Ya memang itu akan bercampur semuanya. Iya. Kita terkadang nggak tahu itu barang itu otentik dari si Betul. brand atau bukan. Betul. Dengan waktu yang terbatas sebetulnya kalau kita suka kita ambil. Setelah itu memang baru kita teliti lebih lanjut sih. Betul, Kalau betul. misalnya case-nya tas seperti itu, ya kita bisa lihat yang tadi sempat kita bahas kan. Betul. Ya dari mulai kalau untuk Chanel kita bisa lihat dari holonya, hardware-nya, stitching-nya, stem-nya, Iya. kelengkapan dan lain-lain Iya. gitu. Oke. Jadi memang kalau suka dan biasanya kan di flea market juga harganya sangat murah kan. Sangat murah, betul, Iya, betul. Orang Ha-ha. menjual barang tersebut memang karena memang dia ingin Rilis barang. rilis barangnya gitu. Jadi ya saranku kalau suka Betul. dengan waktu mungkin kita lagi trip ke negara tersebut dengan waktu yang sangat terbatas, Betul. beli dulu aja. Betul ya. Oh, beli dulu aja. Beli dulu aja. Jadi nggak usah peduli itu barang asli atau palsu gitu. Betul. Jadi Oke. setelah sampai sini baru kita cross check satu-satu. Iya. Nah, ini mungkin Lia dan Ko ya. Berarti gambling, Mas. Nah, iya. Gambling ini juga- itu. Betul, kalau gambling, umpamanya betul, ini. gambling. Karena kan waktu terbatas. Iya. Iya. Dan
berbagai jenis barang ada di situ. Betul. Nah ini kan pasti banyak pertanyaan, siapa bilang LV nggak ada diskon gitu kan. Di beberapa negara misalkan kayak di Jepang atau di Paris sendiri kan ada ya toko-toko khusus, itu sebenarnya bukan dari LV-nya sendiri, itu personal ya. Personal yang ya, betul. udah bosen saya mau jual, biasanya masuk ke situ kan. Jadi itu sebenarnya bukan dari brandnya sendiri. brand itu sendiri, jadi dari personal untuk dia pengen betul, jual. betul. Betul. Sahabat LC, tadi kalau kita ambil kesimpulan bahwa kita harus smart juga, harus teliti juga kalau membeli barang-barang branded. Begitu ya kok ya? Iya. Gitu. Jadi kita harus teliti tidak hanya fabriknya, tapi bagian dalamnya, bahkan kan Dari sininya itu biasanya juga ya. betul dilengkapi dengan kartu gitu. Kalau yang Chanel ada kartunya, Betul, Mas Ai. Tapi betul. kalau ada brand-brand lain itu yang Tertentu yang kadang kelengkapan berbeda-beda. berbeda-beda, Mas. Betul. Dan satu lagi kalau kita beli di flea market itu ternyata harus dibeli dulu ya. Kalau memang suka dan barangnya Ya, worth udah. untuk dibeli, Ambil dulu aja gitu. Jadi in case kalau umpamanya nggak asli, ya sudahlah, kita suka modelnya ya, suka modelnya ya sudah. Tapi Kita kadang-kadang ini. kalau ada orang yang suka barang-barang antik, itu kadang-kadang dijual bisa tinggi. Oh gitu. Betul, kalau di flea market, betul. Kalau dia suka, begitu, wow, dapat dari mana flea market gitu. Dan itu biasanya kan tahun berapa tuh, Ya betul. Tahunnya tua-tua ya. Betul. Tahunnya tua-tua. gitu. Oke. Kalau gitu, terima kasih untuk kita ucapkan terima kasih banyak untuk Iya, makasih tipsnya. banyak ya udah jadi narasumberku. Iya. Dan nanti kita akan akhiri di sini episode kali ini. Betul. Dan episode berikutnya aku akan mengajak kalian untuk bertemu dengan salah satu lagi personal shopperku yang ketemunya tuh di tahun 2006. Iya, Udah lama banget ya. lama sekali. Wow. Dari mana, Li? Dari mana? Itu aku ketemuannya sebenarnya di Facebook sih. Oh gitu. Nah, benar-benar dunia maya ya. Begitu. Jadi pengalamannya memang luar biasa ya. Luar biasa. Aku untuk mendapatkan barang-barang ini tuh sebenarnya nggak cuma dari butik atau ketemu Betul. dari teman. Betul. Kalau Octave ini aku dikenalin sama temanku. Betul. Dan bahkan itu bisa menjadikan sebuah profesi ya. Betul, Personal betul. shopper ini Iya, bahwa personal bagaimana shopper ini. membangun sebuah kepercayaan. Iya. Betul kan ya? Dan beliaunya ini sudah ternyata memang Ya. digeluti sampai tahun sekarang. Sekarang ya. 2020 loh. Berarti Iya. kan 14 tahun. 14 tahun. Bukan main ya. Iya. lebih dari 1 dekade. Lebih dari 1 dekade. Ya sudah, sahabat LC, kita akan ketemu di episode berikutnya. Dadah. Makasih, Kos. Makasih, Mas Kos. Ai.